Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aji Rohabdan dan Bian Austin Okto akan menjelaskan mengenai perancangan basis data. Kami membuat sistem informasi manajemen usaha bengkel atau SIMUBENK. Pertama-tama kami akan menjelaskan secara umum tentang perancangan basis data. Pengertian basis data. Database atau basis data merupakan suatu kumpulan sebuah informasi yang disimpan di dalam sebuah perangkat komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa dengan menggunakan suatu program komputer agar mendapat informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query basis data disebut dengan sistem manajemen basis data atau Database Management System (DBMS). Selanjutnya pengertian perancangan basis data. Perancangan basis data merupakan proses suatu menentukan isi dan pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai rancangan sistem. Dalam merancang suatu basis data, digunakan metodologi yang membantu dalam tahap perancangan basis data. Metodologi perancangan adalah pendekatan struktur dengan menggunakan prosedur, teknik, alat, serta bantuan dokumen untuk membantu dan memudahkan dalam proses perancangan. Dengan menggunakan teknik metode desain ini dapat membantu dalam merencanakan, mengatur, mengontrol, dan mengevaluasi database development project. Ya, adapun tujuan dilakukannya perancangan database ini. Yang pertama, untuk memenuhi informasi yang berisi kebutuhan-kebutuhan user secara khusus dan aplikasinya. Kemudian, memudahkan pengertian struktur informasi dengan cara menyediakan struktur informasi yang natural dan mudah dimengerti oleh pengguna sehingga lebih dapat tertata rapi dalam suatu pembuatan basis data. Dan yang terakhir, mendukung kebutuhan-kebutuhan pemrosesan dan beberapa objek penampilan kinerja dari suatu sistem database dengan meliputi hal-hal seperti response time, processing time, dan storage space. Adapun alasan dibalik dibutuhkannya perancangan basis data. Yang pertama, sistem basis data telah menjadi bagian dalam sistem informasi suatu organisasi. Yang kedua, kebutuhan menyimpan data dalam jumlah besar semakin mendesak. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem basis data yang telah dirancang secara matang. Kemudian, fungsi-fungsi dalam organisasi semakin dikomputerisasikan. Data-data organisasi seperti dokumen, arsip-arsip, dan hal-hal terkait data lainnya itu perlu dibuatkan suatu sistem basis data terlebih dahulu agar data-data tersebut dapat tersimpan secara baik dan efisien penyimpanannya. Kemudian, semakin kompleks data dan aplikasi yang digunakan, maka relationship antar data juga harus dimodelisasikan. Maka dari itu diperlukanlah perancangan sistem basis data ini, khususnya dilakukan pemodelan Entity Relationship Diagramnya atau ERD-nya. Dan yang terakhir yaitu dibutuhkan kemandirian data. Kemudian adapun fase-fase dalam perancangan database itu sendiri. Yang pertama ada, menurut sumber yang saya baca, ada fase pertama yaitu pengumpulan data dan analisa. Nah, di fase ini dilakukan penggalian informasi terkait siapa saja user yang akan berinteraksi dengan sistem ini dan menganalisa kebutuhan-kebutuhan terkaitnya. Kemudian yang kedua ada fase perancangan database konseptual. Nah, tujuan dari fase ini yaitu menghasilkan konseptual skema untuk database yang tergantung ke dalam sebuah DBMS yang spesifik. Misal DBMS-nya ada MongoDB ataupun MySQL dan lain-lain. Dan dalam fase ini pun si prosesnya yaitu harus merincikan aplikasi-aplikasi database yang diketahui dan transaksi-transaksi yang mungkin. Kemudian fase ketiga yaitu fase pemilihan DBMS. Pemilihan DBMS ini didasari dengan beberapa faktor, yaitu yang pertama ada struktur data.
Misalkan jika sistem database yang dibangun terlalu kompleks, maka dibutuhkan pula DBMS yang dapat mencakup kompleksitas database tersebut. Perlu disesuaikan dengan kompleksitasnya. Kemudian ada personal yang telah terbiasa dengan satu sistem. Misal jika di dalam suatu organisasi sudah biasa menggunakan DBMS sama SQL, maka demi efektivitas dan efisiensi maka perlu digunakan kembali atau perlu dipilih DBMS MySQL tersebut. Kemudian yang ketiga, tersedianya layanan penjual. Layanan penjual yang dimaksud sini adalah provider atau pihak luar yang menyediakan jasa pembuatan sistem database tersebut dengan menggunakan DBMS yang mereka jual, yang mereka provide. Kemudian yang terakhir adalah teknik-teknik dalam database dan dalam database manajemen sistem atau DBMS itu sendiri. Kemudian setelah fase pemilihan DBMS, masuk ke fase keempat, yaitu perancangan data secara logikal atau secara logika. Nah, perancangan data ini secara keseluruhan merupakan proses pemetaan model data, di mana pemetaan tersebut diproses dalam dua tingkat. Yang pertama ada pemetaan sistem independen, dan yang kedua ada penyesuaian skema ke DBMS yang spesifik. Kemudian masuk ke fase kelima, yaitu fase perancangan database fisik. Perancangan ini merupakan proses pemilihan struktur-struktur penyimpanan dan jalur akses pada file-file database untuk mencapai penampilan yang terbaik pada bermacam-macam aplikasi. Lalu masuk ke fase ke-6, yaitu implementasi sistem database. Nah, implementasi ini dapat dilakukan atau dilaksanakan setelah seluruh fase sebelumnya atau seluruh perancangan baik itu secara logika maupun secara fisik telah lengkap dilakukan, maka tinggal dilakukan implementasi atau penerapan sistem database tersebut. IRD Service memiliki 7 entitas. Yang pertama, entitas admin memiliki 3 atribut, yaitu ID admin, username, dan password. Entitas admin berelasi dengan entitas work order. Nama relasinya yaitu membuat. Memiliki derajat relasi one to many. Entitas work order memiliki 4 atribut, yaitu ID work order, ID service, ID admin, dan ID pelanggan. Entitas work order berelasi dengan entitas service. Nama relasinya yaitu dimiliki. Memiliki derajat relasi one to one. Entitas service memiliki 4 atribut, yaitu ID service, tanggal service, harga service, dan waktu. Entitas service berelasi dengan entitas barang. Nama relasinya yaitu memiliki. Memiliki derajat relasi one to many. Entitas barang memiliki 5 atribut, yaitu ID barang, nama barang, harga barang, stok, dan jenis. Lalu service juga, entitas service juga berelasi dengan entitas mekanik. Nama relasinya yaitu memiliki. Derajat relasinya one to many. Entitas mekanik mempunyai 2 atribut, yaitu ID mekanik dan nama mekanik. Entitas work order juga berelasi dengan entitas pelanggan. Nama relasinya yaitu memiliki. Derajat relasinya one to one. Entitas pelanggan memiliki 4 atribut,
yaitu ID pelanggan, nama, alamat, dan nomor telepon. Entitas pelanggan berelasi dengan entitas motor. Nama relasinya yaitu memiliki. Derajat relasinya yaitu one to many. Entitas motor memiliki 4 atribut, yaitu ID pelanggan, nomor polisi, merek, dan warna. Untuk IRD dari sistem informasi ini, IRD ini secara keseluruhan terdiri dari sekitar 7 relasi, 7 entitas. Dimana yang pertama ada entitas admin. Entitas admin ini berelasi dengan entitas penjualan, lalu dengan entitas pembelian, dan yang terakhir dengan entitas permintaan. Dan entitas admin berelasi dengan entitas pembelian dengan nama relasi mengelola, dan derajat relasinya yaitu dari admin 1 menuju atau ke pembelian N, atau dapat dikatakan one to many. Untuk atribut dari admin ini ada ID admin sebagai primary key-nya, lalu ada username dan password sebagai descriptive atribut. Kemudian ada entitas pembelian dengan atribut ID pembelian, total, tanggal beli, dan ID supplier. Kemudian admin ini berelasi dengan penjualan dengan nama relasi mengelola, di mana derajat relasinya yaitu 1 dari admin menuju N atau many ke penjualan, di mana atribut penjualan ini memiliki sekitar 5 di mana entitas penjualan ini memiliki sekitar 5 atribut, yaitu ada ID penjualan sebagai primary key-nya, ada atribut ID pelanggan, ada atribut tanggal penjualan, atribut bayar, dan atribut total. Lalu yang terakhir relasi admin, yaitu dengan entitas permintaan dengan nama relasi melakukan atau admin melakukan permintaan dengan derajat relasi 1 dari admin menuju N ke permintaan, di mana entitas permintaan ini memiliki atribut 4 buah dengan atribut ID permintaan sebagai primary key-nya, lalu atribut jumlah, atribut tanggal, dan atribut bunga. Lalu kembali lagi ke penjualan, di mana penjualan ini berelasi dengan pelanggan dengan derajat relasi many dari penjualan ke one dari pelanggan. Itu dapat dikatakan satu pelanggan dapat melakukan banyak penjualan. Penjualan yang dimaksud di sini yaitu pembelian. Pelanggan membeli barang maksudnya. Di mana pelanggan ini memiliki 4 buah atribut. Yang pertama ada atribut ID pelanggan yang bertindak sebagai primary key-nya, lalu ada atribut nama, atribut alamat, dan atribut nomor telepon. Lalu kemudian entitas penjualan berelasi dengan entitas barang dengan nama relasi yaitu memiliki, atau dapat dikatakan barang memiliki penjualan ya, karena barang tersebut dijual dengan derajat relasi dari barang many menuju one ke penjualan, one many to one, di mana atribut entitas barang ini terdiri dari sekitar 5 atribut. Yang pertama ada atribut ID barang yang bertindak sebagai primary key, lalu ada atribut nama barang, atribut stok, atribut harga barang, dan atribut jumlah jenis. Lalu barang atribut relasi barang entitas barang ini berelasi dengan permintaan dengan nama relasi memiliki, atau dapat dikatakan barang memiliki permintaan. Nah, dengan derajat relasi many to one, dan
barang dan entitas barang ini juga berelasi dengan pembelian dengan nama relasinya memiliki dan derajat relasinya many to one. Lalu yang terakhir ada entitas supplier. Entitas supplier ini berelasi langsung dengan pembelian dengan nama relasi memiliki dan derajat relasi one to many. Dari supplier menuju pembelian one to many. Atau supplier memiliki atau melakukan pembelian. Pembelian yang dimaksud di sini adalah proses penyuplaian, pengadaan barang. Dan di mana supplier ini terdiri dari 4 atribut. Di antaranya yang pertama ada ID supplier yang bertindak sebagai atribut primary key. Kemudian ada nama supplier, alamat supplier, dan nomor telepon. Dan untuk kedua IRD tersebut sebenarnya masih dalam satu kesatuan. Hanya saja penggambarannya dilakukan secara terpisah agar lebih mudah dilakukan penggambaran IRD-nya. Selanjutnya ada kamus data. Yang pertama, admin, memiliki atribut ID admin, username, dan password. Kedua, pelanggan, memiliki atribut ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, dan nomor telepon. Ketiga, barang, memiliki atribut ID barang, nama barang, harga barang, stok barang, dan jenis barang. 4. Work order, memiliki atribut ID work order, ID service, ID admin, dan ID pelanggan. 5. Motor, memiliki atribut ID pelanggan, nomor polisi, warna, dan merek. 6. Mekanik, memiliki atribut ID mekanik dan nama mekanik. 7. Permintaan, memiliki atribut ID permintaan, tanggal permintaan, harga, dan jumlah. 8. Supplier, memiliki atribut ID supplier, nama supplier, alamat supplier, dan nomor telepon. 9. Service, memiliki atribut ID service, tanggal service, harga service, dan waktu. 10. Penjualan, memiliki atribut ID penjualan, ID pelanggan, ID penjual, tanggal penjualan, total, dan bayar. 11. Pembelian, memiliki atribut ID pembelian, ID supplier, tanggal pembelian, dan total. Kemudian ada struktur tabel dari perancangan IRD yang telah dibuat tadi. Yang pertama ada tabel admin, di mana tabel ini memiliki 3 buah atribut. Yang pertama ada ID admin dengan tipe data char dengan panjang data 10, dan ID admin ini bertindak sebagai primary key. Mengapa menggunakan char? Karena untuk ID itu kan bersifat relatif tetap ya, atau stabil sih panjang datanya itu. Contoh misal ID admin itu A001, A002, A003, maka lebih cocok menggunakan tipe data char. Kemudian ada username dan password dengan tipe data varchar keduanya, dan panjang datanya pun sama-sama 30. Yang kedua ada tabel pelanggan di mana memiliki 4 atribut. Atribut pertama yaitu ID pelanggan dengan tipe data char, panjang data 10, dan bertindak sebagai primary key. Lalu ada nama pelanggan dan alamat pelanggan dengan tipe data sama yaitu varchar, dan panjang datanya pun sama yaitu 30. Lalu yang terakhir ada atribut nomor telepon dengan tipe data integer dan panjang data 15. Kemudian ada tabel barang di mana terdapat 5 atribut. Atribut yang pertama itu ID barang dengan tipe data char, panjang datanya 10, dan bertindak sebagai primary key. Kedua ada nama barang, tipe data varchar, panjang data 30. Lalu harga barang, tipe data integer, panjang data 15. Stok barang, integer 15. Dan jenis barang, varchar 15. Lalu ada tabel work order, di mana terdapat 4 atribut.
atribut yang pertama yaitu ID work order atau ID WO dengan tipe data char, panjangnya 10 dan bertindak sebagai primary key. Lalu ada atribut-atribut seperti ID service, ID admin, dan ID pelanggan. Mereka semua sama-sama tipe data char dan sama-sama memiliki tipe data 10, panjang data 10. Kemudian ada tabel motor dengan di antaranya ada 4 atribut. Atribut yang pertama itu nomor polisi dengan tipe data char, panjang data 10 dan sebagai primary key. Lalu ada ID pelanggan, tipe data char, panjang data 10. Atribut warna, tipe data varchar, panjang 30, dan atribut merek, tipe data varchar, panjangnya 30. Lalu ada tabel mekanik. Yang pertama ada ID mekanik, tipe data char, panjang 10 dan sebagai primary key. Lalu ada nama mekanik, tipe data varchar, panjangnya 30. Lalu ada tabel permintaan, terdiri dari 4 atribut. Yang pertama ada ID permintaan dengan tipe data char, panjang 10 dan bertindak sebagai primary key. Lalu ada tanggal permintaan dengan tipe data date atau tanggal. Lalu ada harga dengan tipe data integer dan panjang data 15. Dan terakhir ada jumlah, tipe data integer, panjang data 10. Lalu ada tabel supplier, terdiri dari 4 atribut. Yang pertama ada ID supplier, tipe data char, panjang data 10, bertindak sebagai primary key. Lalu ada nama supplier, tipe data varchar, size 30. Lalu ada alamat supplier, tipe data varchar, panjang data 50. Lalu ada nomor telepon, tipe data integer, dan panjang datanya 15. Lalu ada tabel service, terdiri dari 4 atribut. Yang pertama ada ID service dengan tipe data char, panjang 10 dan merupakan primary key di tabel tersebut. Lalu ada tanggal service, tipe datanya date. Lalu ada harga service, tipe datanya integer, panjang datanya 15. Dan terakhir ada waktu, atribut waktu, tipe datanya time maksud saya. Kemudian ada tabel penjualan, terdiri dari 5 atribut. Yang pertama ada ID penjualan dengan tipe data char, panjang data 10 dan bertindak sebagai primary key. Lalu ada ID pelanggan, tipe data char, panjang data 10. Ada tanggal penjualan, tipe datanya date. Lalu ada total dengan tipe data integer dan panjang data 15. Dan terakhir ada bayar dengan tipe data integer dan panjang datanya 15. Kemudian yang terakhir ada tabel pembelian dengan diantaranya terdiri dari 4 buah atribut. Yang pertama ada ID pembelian, tipe datanya char, panjang datanya 10 dan bertindak sebagai primary key. Lalu ada ID supplier dengan tipe data char, panjang data 10. Lalu ada tanggal pembelian, tipe datanya date, dan yang terakhir ada total dengan tipe data integer dan panjang data sebesar 15.